Dalam praktik telemedicine, lingkungan teknis sangat menentukan kualitas interaksi. Artikel ilmiah menekankan teknik yang buruk bukan hanya mengganggu komunikasi, tapi juga menurunkan profesionalisme dokter. Mari kita lihat contoh sebuah konsultasi yang dimulai dengan setup tidak ideal. Kamera menyoroti Dr. Dayu yang duduk di kursi kerjanya. Di sini Dr. Dayu duduk di depan laptopnya dengan pencahayaan yang kurang terang, sehingga wajahnya kurang terlihat jelas. Ini membuat wajah Dr. Dayu terlihat gelap dan tertutup bayangan. Di meja Dr. Dayu, banyak barang yang berantakan. Konsultasi diperburuk dengan koneksi internet sedikit tersendat-sendat pada awal konsultasi. Dr. Dayu tidak mengkonfirmasi kualitas audio dan langsung melanjutkan. Di sini Dr. Dayu duduk terlalu jauh dari kamera, kepala hingga bahunya tidak terlihat jelas. Waktu konsultasi terbatas. Dr. Dayu langsung mengalihkan pandangan ke bawah dan mulai mencatat tanpa mengatakan apa-apa. Dr. Dayu tidak mencoba menatap kamera, hanya melihat layar. Pasien menunjukkan ekspresi wajah tidak enak karena tidak terjadi kontak mata yang nyata. Pasien dapat salah mengartikan perilaku dokter yang menunduk saat mencatat sebagai tindakan pengabaian atau ketidakpedulian. Ini ada orang lain yang lagi dengerin konsultasi kita, dok. Apa data-data? Dr. Dayu mengabaikan pertanyaan dan tidak melakukan upaya untuk mengekspresikan empati secara verbal. Hanya menunjukkan sikap nonverbal yang terbatas. Ia langsung merekomendasikan kunjungan ke fasilitas kesehatan tanpa bantuan staf di lokasi pasien. Sudah selesai? Tidak ada penunjukan empati melalui verbal dan memutuskan secara sepihak. Prof, jadi gimana tayangan yang tadi, Prof? Iya, Yang itu yang tadi ya, yang iya, diperagakan yang oleh komunikasi, dokter Prof. tadi. Menurut Dokter Imelda sebenarnya telemedicine itu gimana ya yang sebenarnya? Iya, telemedicine itu pengobatan jarak jauh, itu mencakup diagnosa, manajemen, bahkan pencegahan. Jadi seperti pertemuan dokter pasien di ruang praktek, tetapi dilakukannya di layar. Jadi Seperti kalau itu, Prof. misalnya ada pasien yang lalu WA atau mungkin dia telepon atau SMS bilang, "Dok, saya pusing nih," gitu. Itu telemedicine bukan ya? Itu mungkin konsultasi ya, Prof. Tetapi ketika mau dilakukan secara telemedicine, memang perlu dianjurkan untuk mendaftar secara resmi ke tempat rumah sakit mungkin atau klinik yang melakukan telemedicine. Apakah sudah ada peraturannya ya di Indonesia ini? Peraturan saat ini yang masih 2019, Prof, antara Vaskes dengan konsultan dan juga yang saat pandemi ada peraturannya, Prof. Tetapi waktu itu memang dilakukan karena secara pandemi ya, Prof, ya kita nggak bisa bertemu secara jarak. Nah, saat ini memang undang-undang juga mengakomodir untuk telemedicine, tetapi komunikasi telemedicine ini sendiri belum ada standar operasional yang baik bagaimana melakukan komunikasi telemedicine sehingga pelaksanaan telemedicine ini bisa seoptimal mungkin mendekati konsultasi dokter pasien yang real, Prof. Seperti Oh, itu. jadinya dokternya harus di ruangan, dia siap dengan Benar, medical record, mungkin benar, juga Prof. didampingi nurse gitu Benar, ya. Prof. Nah, Benar, Prof. tadi kan kita lihat tayangan tuh Iya, yang saya lihat dari tayangan di Skislab tadi ya. Nah, itu kan apakah itu yang proper atau bagaimana seharusnya? iya, Prof. Ada beberapa yang perlu dikoreksi, Prof. Karena melakukan telemedicine ini kan butuh persiapan. Nah, komunikasi persiapannya sendiri, persiapan teknis ya, termasuk
internetnya, audio, visual, sehingga pada persiapan perlu dipastikan bahwa suara itu terdengar jelas karena ini menentukan komunikasi, seperti itu Prof. Terus juga, etikanya Prof, karena di situ ada informed consent yang perlu disampaikan di persiapan, terus ada juga bagaimana privacy dan confidentiality pasien, data rekam medisnya pasien, dan lain-lain. Nah, pada pelaksanaan, ketika sudah siap persiapan, layarnya sudah oke, terus suaranya sudah terdengar, terus inform consent sudah diberikan, pasien tahu bahwa ini akan dilakukan secara telemedicine, ada mungkin perawat juga yang menemani. Nah, ketika itu dilakukan, itu perlu juga komunikasi, Prof. Karena kan yang nonverbal ini kadang tidak bisa dilihat kalau tidak ketemu langsung, Prof. Sehingga ada beberapa yang nonverbal itu perlu diverbalkan, ada yang ekspresi itu mesti lebih diekspresikan, ya. Tetapi pada intinya bahwa pada saat melakukan telemedicine ini komunikasi verbalnya juga perlu diatur, nonverbalnya juga seperti kontak mata, itu perlu juga. Terus, selain kontak mata juga, eee izin memverbalisasi, misalnya dia tunduk, "Bu, sambil Ibu cerita saya, mencatat Menulis ya." dulu. Iya, Yang sehingga biasanya tidak perlu izin iya, karena udah karena sudah jelas, kelihatan, gitu, ini seperti kalau itu, di Prof. layar kita harus bilang ya Iya, berarti, "Bu, karena ini saya keterbatasan mau layar. ambil catatan Benar, dulu," Prof. atau kalau enggak dikira, "Dokter ini kok terus nggak mendengarkan, kok Iya hilang dari iya layar," iya, gitu benar, ya. Prof. Juga Nah, nada suara, Prof. maaf ya ini sambil jalan. Iya, mari, Prof. Nah, kalau gitu Dokter Imelda, sebenarnya telemedicine yang ideal, yang mencerminkan, konsultasi dokter pasien yang ideal itu seperti apa? Iya, jadi komunikasi pada telemedicine yang ideal, ya Prof, itu mencakup komunikasi pada persiapan, yang seperti tadi ya, teknisnya bagaimana internetnya, terus audiovisualnya, musik clear di awal, terus kesiapan untuk etikanya. Jadi pemberitahuan bahwa ini dilakukan, ada perawat yang menemani, terus datanya sifatnya privacy, itu perlu diungkapkan dan confidentiality. Pada pelaksanaan, komunikasi berupa verbal ya, nada suaranya mungkin jadi lebih, eee, apa ya, Harus lebih ditata. harus ditegaskan ya? Iya, Prof, Nah, karena kan kalau bicara langsung enak, tapi kan ini kadang-kadang kalau ada di layar layar teknologi iya. ya? Iya, Mhm. setelah itu juga pada komunikasi nonverbal, Prof. Jadi bagaimana kontak mata itu penting, memastikan bahwa kita, memperhatikan pasien, terus pada saat kita mau mencatat, kita ngomong ke pasien bahwa pasien, "Silakan Ibu ngobrol, saya sambil mencatat ya," seperti itu. Sehingga pasien tahu bahwa dia tidak diabaikan, Mhm. tetapi, dokternya ini lagi mengerjakan sesuatu, mendengar pasien. Terus Jadi etika dan, profesionalisme itu menjadi landasan ya, iya, bagaimana Prof, seorang dokter dan tenaga kesehatan melakukan telemedicine itu sendiri. benar, Prof, benar, Kira-kira Prof. landasannya apa tuh? Landasan etikanya yang mana? Landasan etikanya ya, privacy ya, Prof. Jadi bagusnya itu punya provider sendiri, Prof. Jangan Mmm, pakai provider yang general supaya sehingga nggak bisa diakses iya, orang. terenkripsi datanya sifatnya confidential, privacy Mhm, seperti itu. Terus juga, ekspresi, terus nada suara, Prof, mhm, seperti itu. Dan juga, partisipasi aktif. Karena ketika telemedicine kadang-kadang kan pasien bisa juga pasif ya, Prof, karena mhm. merasa ini jauh gitu kan, pakai layar sehingga dokter perlu mengencourage pasien untuk, aktif, menyampaikan dengan cara yang empati sehingga hubungan dokter pasien itu tetap terjalin walaupun ini dilakukan, di layar, seperti itu, Berarti Prof. tantangannya itu ya. Kalau Iya boleh saya summarize ya Dokter Imelda, berarti ini perlu langkah-langkah di dalam preparation-nya, seperti internet, kemudian, confidentiality dari akses, telemedicine itu sendiri supaya hanya bersifat private diakses oleh dokter dan pasien begitu ya, dengan tenaga kesehatan mungkin yang iya diperlukan. Kemudian during consultation itu juga perlu tetap establish kontak mata ya kan, iya, minta izin kalau misalnya mau melakukan sesuatu yang biasanya bisa kita lakukan nonverbal, mengangguk-angguk, kita harus bilang, "Oh ya Bu, saya iya, memahami bahwa Ibu, sakitnya berat atau cemas atau gimana tuh," kemudian nah itu tantangan ya, bagaimana, teman-teman sejawat dari Indonesia ini memverbalize sesuatu yang nonverbal yang selama ini sudah kebanyakan nonverbal juga nih di iya, Indonesia karena budaya hierarkis dan kolektivis. benar, Prof. Kemudian pada saat penutupan, kita juga harus menjelaskan rencana selanjutnya,
apa yang mau dilakukan, kalau perlu obat bagaimana, atau seharusnya mereka tetap datang ke tempat praktek ya dok? Atau kita lakukan home visit? Home visit bisa Prof. Jadi pos konsultasi ya kita kolaborasi juga, komunikasi juga dengan perawat untuk konfirmasi kedatangan berikut, untuk follow up pasien juga kepada apoteker ya, karena pemberian obat biasanya kan kalau telemedicine langsung dikirim ya Prof ya, sehingga obatnya itu tetap sesuai seperti itu. Dan mungkin kalau dilakukan telemedicine itu baiknya di H-3, H-2 itu di-reminder pasiennya. Karena kan tidak seperti kalau pertemuan biasa ya Prof ya. Jadi ya itu perlu juga dilakukan. Oleh sebab itu memang telemedicine ini perlu kolaborasi tim Prof. Berarti kerjasama tim sangat Yes, diperlukan ya, iya Prof. antara dokter, petugas kesehatan yang lain, perawat, admin terutama Iya. ya mungkin, kemudian Teknisi juga Prof. teknisi, lalu setelah selesai consultation mungkin perlu pemeriksaan lanjutan bagaimana Iya, caranya, benar Prof. laboratorium dan sebagainya. Benar Prof. Iya. Jadi sebenarnya telemedicine ini nggak ada bedanya dengan konsultasi dokter pasien, cuma bedanya adalah kita tidak bertemu langsung gitu ya, kita Iya, menggunakan teknologi untuk bisa berkomunikasi dengan pasien. benar Prof. Dan hal-hal yang tidak bisa diakomodir dengan pemeriksaan fisik, misalnya tidak bisa pasiennya melakukan instruksi atau tidak ada yang mendampingi, ya pasien perlu datang lagi ke rumah sakit atau poli untuk pemeriksaan langsung. Dan saya kira ini akan sangat bermanfaat ya dok, untuk negara kepulauan seperti Indonesia ini yang akses layanan kesehatannya mungkin kalau di daerah tertinggal, terpencil, kepulauan sangat sulit. Kalau ada layanan telemedicine dengan internet yang kuat ya, ini Ya, mestinya iya Prof. akan sangat memudahkan bagaimana penduduk Indonesia bisa mengakses layanan kesehatan. Benar Prof. Sangat dibutuhkan sebenarnya di Indonesia, tetapi perlu kita membangun sarana prasarananya Betul. Prof di daerah. Nah, Dokter Imelda dulu kok tertarik meneliti ini, kenapa ya latar belakangnya? Karena pada saat pandemi itu kan Prof banyak banget muncul itu ya pengobatan-pengobatan secara online ya Prof ya. Yang saya jadi bingung, ini telemedicine enggak ya? Terus ini kalau enggak ketemu pasien itu seperti apa ya? Ini benar nggak fotonya gitu. Terus ada lagi yang memberi review kan Prof. Jadi seakan-akan kok sangat komersil, terus nilai profesionalitas yang luhurnya seperti apa? Itu curiosity-nya tinggi Prof. Iya. Makanya akhirnya menggali dan mencari tahu tentang telemedicine. Oke. Iya. Nah, mungkin satu tips Dokter Imelda untuk rekan sejawat nih yang akan melakukan telemedicine, ada tips dari Dokter Imelda? Iya, untuk melakukan telemedicine paling pertama itu adalah perlu tahu apa yang dipersiapkan. Bagaimana bisa melakukan kalau tidak tahu apa yang dipersiapkan. Dan yang kedua memang kolaborasi Prof. Nah, disertasi saya itu ada model komunikasi dokter pasien secara audiovisual di telemedicine. Itu ada 34 list bagaimana melakukan Skills-nya ya? komunikasi. Iya Prof. Mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan setelah konsultasi, ya sehingga nanti bisa melakukan sesuai dengan mendekati ya Prof ya, dengan pertemuan tatap langsung. Kalau gitu kita perlu bikin tuh video yang ideal ya dok, Iya. tentang 34 list itu tadi. Iya Prof, Ya. benar Prof. Yuk kita lakukan. Iya. Telemedicine bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang komunikasi yang penuh empati, profesional, dan berorientasi pada pasien. Dr. Dayu memastikan pencahayaan Terima cukup, kasih. sehingga wajah terlihat jelas, Sebelum suara itu, jernih apa tanpa dong gangguan Ibu bising, yang dan mendengarkan latar kita belakang saat bersih ini? tanpa distraksi. Ada dok, ini ada putri saya yang menemani. Oh, Dr. Dayu berpakaian secara profesional. Bahan utamanya apa? Kamera menyoroti Dr. Dayu yang duduk di kursi kerjanya dengan semangat dan penuh senyum. Baik Ibu, nanti saya izin untuk mencatat poin-poin penting dari keluhan Ibu. Jadi saya Dr. Dayu meminta izin pada pasien ketika ingin mencatat. bisa dilanjutkan Bu keluhannya. Dokter memperkenalkan diri, memastikan identitas pasien, dan menjelaskan bahwa konsultasi berlangsung secara private dan aman. Selama konsultasi, kontak mata melalui kamera,
empati verbal, dan sikap mendengarkan aktif membangun rasa percaya pasien. Baik Ibu, saya paham atas keluhan Ibu tadi. Sebelumnya kalau boleh tahu, apakah Ibu sudah meminum obat? Untuk obat, ya obat warung aja sih dok, pereda pusing gitu di warung. Baik, sudah berapa lama ya Ibu merasakan keluhan ini? Berapa lama ya? Dokter Dayu berbicara dengan nada standar yang menunjukkan keramahan dan keahlian. Jadi melihat gejala dan keluhan Ibu, jadi sebenarnya saya punya beberapa pilihan yang bisa Ibu lakukan. Yang pertama itu pemeriksaan fisik sederhana yang bisa dibantu oleh anak atau putri Ibu. Yang kedua adalah melakukan pemeriksaannya di vaskes terdekat. Bagaimana menurut Ibu? Oh ya, baik dok. Saya rasa kayaknya enak ke vaskes ya dok ya. Pasien bercerita, Dokter Dayu mempertahankan kotak mata dengan menatap kamera saat mendengarkan, dan sesekali melihat Terima layar kasih. untuk memeriksa Kalau ekspresi jika tidak ada pasien. pertanyaan lagi, mungkin saya akan konfirmasi bahwa sesi ini akan berakhir. Oke baik dok, terima kasih banyak ya dok ya. Iya, sama-sama Ibu. Bicara tentang etika dalam telemedicine atau pelayanan jarak jauh, itu kita harus ingat empat prinsip dasar dari etika kedokteran. Yang pertama otonomi pasien. Yang kedua beneficent. Yang ketiga non malefisien. Yang keempat adalah justice. Nah, dalam lingkup otonomi kita harus yakin bahwa pasien itu punya hak untuk menolak atau mengikuti telemedicine. Yang kedua, rahasia jabatan pasien jangan lupa itu juga harus dipertimbangkan. Ya. Kemudian informed consent, jadi persetujuan pasien ketika akan menggunakan teledermatologi. Nah, kemudian rahasia pasien ini meliputi misalnya medical record. Itu tidak boleh meskipun itu telemedicine lalu diedarkan. Nah, ini bagian dari otonomi pasien. Yang kedua beneficent, itu sesuatu yang menguntungkan. Jadi apakah telemedicine ini lebih menguntungkan pasien daripada kalau kita pelayanan kesehatan tatap muka. Nah, jadi harus dipertimbangkan, misalnya dalam kasus kulit ya, itu kalau pasien pertama kali langsung konsul dengan telemedicine itu tidak bisa. Jadi harus pernah periksa untuk berikutnya baru mengikuti telemedicine atau teledermatologi. Kemudian non malefisien. Non malefisien itu tidak merugikan pasien. Nah, kalau dengan telemedicine itu menguntungkan, itu silakan dilakukan dengan baik. Ya. Jadi misalnya, dengan telemedicine ini malah tambah parah karena tidak diperiksa langsung. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Kemudian yang keempat, justice, yaitu berkeadilan. Apakah dengan telemedicine ini bisa dijangkau oleh masyarakat yang jauh dari kota, yang misalnya tidak ada wifi. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang justice atau berkeadilan, kita harus mempertimbangkan pasien-pasien atau masyarakat yang jauh dari pelayanan kesehatan yang tidak memiliki akses untuk wifi misalnya. Nah, sehingga meskipun telemedicine ini perkembangan baru di dalam pelayanan kesehatan, tetapi beberapa aspek etik ini harus menjadi pertimbangan. Kemudian yang lain selain 4 prinsip dasar itu profesionalisme. Jadi dokter juga harus profesional. Tidak bisa sembarang, bukan bidangnya kita memberikan pelayanan di luar kompetensi kita. Itu juga akan melanggar etika kedokteran.